Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ngajar mapel apa dan kelas berapa Bu? Saya biasanya kalau di sekolah ini Pak, saya ngajar mapel IPS. Mapel IPS. Yang saya ampu kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8. Jadi maksud saya ke sini Bu, ke ruangan Ibu, yaitu membicarakan mengenai supervisi yang akan dilaksanakan di kelas Ibu, ya, yaitu kelas 8. Ya, kelas 8. Kemudian kira-kira materinya sudah sampai mana Bu? Untuk yang bulan ini anak-anak sudah maju ke bab 2, yaitu tentang topik aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Materinya sudah masuk bab 2. Kemudian tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan ya aktivitas ekonomi apa sesuai yang cocok sesuai dengan lingkungan sekitar yang ada di tempat mereka tinggal. Intinya itu Pak, kayak mencocokkan ya kondisi alam, lingkungan alam dengan profesi sekitar penelitian di tempat di daerah. Berarti sederhananya seperti di lingkungan pedesaan, kemudian masyarakatnya aktivitas ekonominya di bidang pertanian jadi petani. Iya, tepat sekali seperti itu. Kemudian untuk strateginya di kelas Bu? Saya menggunakan pembelajaran yang kooperatif ya, bisa dengan cara diskusi dan secara diferensiasi. Kooperatif, kemudian diskusi, kemudian kooperatif, diferensiasi. Yang mau difokuskan di mana nih? Mau fokus kemana? Fokusnya nih saya mengajarnya ya disesuaikan dengan bakat minat anak, bakat minat belajar sesuai dengan karakter. Berarti difokuskan kepada diferensiasinya. Iya, diferensiasinya. Diferensiasi seperti apa yang itu maksud? Yang saya maksudkan itu begini Pak, kalau dilihat dalam pembelajaran anak-anak itu kan punya kecenderungan belajar yang tidak sama. Ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Nah, itu saya pilah-pilah mereka sesuai dengan yang mana mereka masuk kategori. Insya Allah saya berikan pembelajaran yang tidak sama metodenya. Jadi untuk medianya dibedakan. Ada yang video, yang visual, ada yang audio, kemudian ada yang pengamatan langsung di lapangan. Tepatnya seperti itu Pak. Tepatnya seperti itu. Jadi difokuskan pada diferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi diferensiasi konten. Baik. Kemudian supervisinya dilaksanakan besok ya? Ya, insya Allah rencananya seperti itu. Di jam berapa? Kalau tidak meleset sesuai rencana jam 3 ke 4 Pak. 3 ke 4. Iya. Sebelum asar ya? Iya. Baik Bu, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan ya besok strategi Ibu dalam pembelajaran dapat berjalan lancar dan barokah. Amin Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum.
Tarik nafas. Oke. Tarik sekali lagi. Ya, dalam keluar. Ini biasa kan kalau lagi marah kan biasanya jadi ya tarik nafas, keluar, mengeluarkan. Oke, untuk menatap supaya emosinya terkendali. Oke, kali ini ya 3, 2, 1, mulai. Yang tadi adalah tempat pembawa sampah, aktivitas ekonominya adalah berkaitan
Tapi dengan catatan mengamati sekitar lingkungan sekolah kita ya. Berarti apa yang kalian temukan, potensinya apa, kemudian kalian isi sesuai misinya di sini. Contoh, misalnya aspeknya adalah daerah kotaan ya nak. Terus kemudian jenis aspeknya adalah daerah potensi alam, yaitu kotaan, bisa juga daerah danau atau daerah tempat religi ya, karena di sini ada pusat pesantren. Terus mata pencariannya apa misalnya? Kalian tadi sebutkan di awal sudah ya. Terus solusinya, jika itu berkaitan dengan pekerjaan berarti ada yang dihasilkan kan? Contoh, pedagang mie ayam berarti produksinya adalah mie ayam. Bisa seperti itu ya. Oke, ini saya berikan juga nanti satu untuk kelompok, satunya untuk guru ya. Oke. Kemudian kelompok berikutnya. Bentar ya. Nah, kaitkan dengan pertanyaannya nanti. Isi deh. Kemudian KPD mengamati gambar. Insya Allah ada gambar. Ini nah ya. Perhatikan gambar ada pantai dan daerah pedesaan. Nah, kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya ini kira-kira apa yang sesuai dengan pertanyaan yang diminta dalam gambar ini. Oke? Itu apa? Yang produksi Aku dataran rendah itu anu yang apa perkotaan itu bisa sekolah lu masih di materi di bukunya ada dataran rendah. Dataran rendah tuh apa? Dataran rendah tuh berjualan ini hapus dulu, hapus terus ganti perkotaan. Perkotaan itu termasuk aspek nggak sih Pak? Ayo dong, potensi alam dong. Aspek. Aspek Ya. Kalau dataran tinggi di sini apa? Bapak Reza jual mie ayam. Di Predator. dataran tinggi itu contohnya Aulabem. Iya, Aulabem. Itu yang itu Persekolahan. Apaan sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami.
yang menggaram perikanan, tempat pariwisata. Lanjut di sini ada contoh-contoh jenis produksi dari pedesaan, yaitu ada beras, jagung, kacang panjang. Terus yang pantai jenis-jenis produksinya itu ada ikan, garam, dan beras. Banyak salah kurangnya saya minta maaf bahwa yang sebesar itu. Sama-sama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ibu tadi kata ibu cuma satu aja Bro. Gimana? Kemudian dalam mengajarkan sama kepada orang tua kita kesempatannya ini kemudian ada di samping situ Aku sebenarnya sengaja penipuannya dari waktu kami. Pak,
Tidak ada suaranya. Suaranya kenceng banget tuh. Ini aku ulang ya. Memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Ya, memiliki mata pencarian yang berbeda-beda karena Ya beda dataran gitu. beda aspek potensi lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama ya, Nak. Kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat itu tidak terlepas menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Tadi disampaikan juga kan kalau misalnya pantai ini ada kira-kira potensi yang cocok. Misalnya ada budidaya laut, seperti budidaya mutiara, budidaya ikan, garam, kemudian perikanan, pariwisata. Dan sekali ada lingkungannya. Kemudian mata pencariannya tentu menyesuaikan dengan daerah di tempat orang itu tinggal. Ada yang jadi nelayan, petani garam, petani tambang, ya. Nah, yang terakhir dari hasil pekerjaan profesi mereka menghasilkan ikan, menghasilkan mungkin kerang, mutiara, garam, dan sebagainya. Tapi kalau di kotaan belum tentu, harus menyesuaikan juga daerah sekitar. Karena mungkin daerah pantai bisa kita terapkan di daerah perkotaan. Jadi kesimpulannya, tiga tadi dan alam sekitar sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan jenis pekerjaan. Nah, untuk hari ini anak-anak ibu sudah jelas? Untuk minggu depan, insya Allah kita akan bahas ya materi lanjutan dari materi hari ini dan berikan emojinya. Apakah hari ini cukup puas? Senyum kalau puas, Nak. Apakah senang Senyum belajar kau. hari ini? Senyum kau. Kalau senang, iya. Tapi kalau biasa aja. Tapi kalau nggak Senyum senang, kau. boleh. 1, 2, 3. Saya mau mengambil tingkat kepuasan. Apakah kamu senang belajar hari ini? Dan di pertemuan berikutnya akan bersemangat lagi ya dengan materi dari yang kita sampaikan. Next, untuk berikutnya Ibu Suma. Selalu ceria dan selalu sukses. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Oke, selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya, Bu ya? Coaching di kelas. Berapa ini? Kemarin 8 kakak. 8A gitu. Harinya salah ya. Kemarin itu hari Rabu. Hari Rabu. Kemudian 8A hari Rabu. Untuk materinya Bu masih ada? Masih Pak. Kemarin itu dengan saya memberikan materi tentang aktivitas ekonomi masyarakat, tapi melihat kondisi alam sekitar. Masih menyesuaikan Iya. kita. Sesuaikan dengan alam sekitar. Kemudian kemarin pada saat pembelajaran Iya. rencananya mau difokuskan kemana itu masih Saya kalau mau difokuskan kepada ini pembelajaran kolaboratif. kolaboratif. Jadi kolaboratif bentuknya seperti apa? Ini menggabungkan antara diskusi kelompok dengan metode diferensiasi. Oh, diskusi apa? Untuk fokusnya sendiri materi itu kemarin untuk fokusnya ke kolaboratif atau diferensiasinya? Diferensiasi Pak. Diferensiasinya. Kemarin sudah berjalan lancar. Ya alhamdulillah walaupun tidak sempurna ya Tidak. masih ada ya sedikit kekurangan. Untuk kemarin saya lihat itu peserta didik di
bagi kelompok-kelompok, ada yang di luar juga ya? Iya, itu saya bagi itu dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi ada tiga, ya saya kelompokkan, ada yang menonton, ya saya dulu, kemudian ada yang melihat, mengamati gambar, kemudian ada yang saya perintahkan keluar, yaitu untuk mengamati kondisi di sekitar lapangan sekolah. Jadi intinya mereka dapat mempunyai sama, cuma dengan metode yang berbeda sesuai dengan dapat siswa. Secara umum tadi Ibu sudah sampaikan semua berjalan lancar. Seandainya nih Bu, kita flashback lagi, sederhananya kita koreksi lagi, ada nggak yang belum lancar? Ada Pak, ini saya kemungkinan belum maksimal menggunakan manajemen waktu. Yang waktu terbukti Terbukti karena ketika saya menyampaikan tingkat pembelajaran itu, ya. waktunya itu tidak sesuai yang saya planningkan. Ada yang meleset gitu. Contohnya Contohnya ketika saya mau melakukan itu kesimpulan, bareng anak-anak itu ternyata waktunya sudah mendekati selesai. Jadi belum sempat semuanya saya sampaikan. Kemarin simpulannya belum disampaikan. Iya. Secara umum sudah jalan, cuma manajemen waktunya yang belum sesuai pas. Kemudian untuk tindak lanjut berikutnya agar kompetensi Ibu ini semakin hari semakin berkembang, kemudian semakin baik, terkait manajemen waktu apa yang akan Ibu lakukan? Ada kehidupan insya Allah dalam 2 minggu ini Pak, ini saya berusaha mencoba memperbaiki supaya dalam pembelajaran saya itu sesuai dengan yang sudah saya rumuskan di awal, yang mencapai ruang lingkup semuanya dari awal sampai waktu yang ditentukan itu masuk sudah. Jadi ini jadi bahan evaluasi Ibu untuk penerapan di kelas tersebut, jadi sesuaikan waktunya gitu. Temponya berapa hari? Ya kurang lebih kalau paling ya Pak 2 minggu lah. 2 minggu. Di kelas yang sama ya. Ya mau mencoba di kelas lain? Kemungkinan bisa Pak. Bisa ya? Juga saya ngajar juga di kelas itu. Nanti saya terapkan juga di kelas lain. Iya, sesuaikan dengan kelas lain. Berbandingan juga kan Oke, Pak. oke. Bagus itu Bu. Diangkat PPK bagus. Diferensiasi dengan kelas yang berbeda itu. Iya gitu. Mungkin nanti setelah pertemuan ini 2 minggu ke depan Bu, besar harapan saya nanti akan saya komunikasikan dengan Ibu apakah sudah berjalan dengan baik manajemen waktunya, kemudian diferensiasinya, kemudian kemarin saya lihat Ibu juga ada mindfulness, ya, seperti itu, kemudian refleksi juga, jadi sama persis yang Ibu sampaikan, simpulannya belum disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya tanya. Insya Allah kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih waktunya. Saya doakan Ibu selalu sehat. Untuk minta dokumentasi.